Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas tentang materi ulumul hadis. Temanya adalah kehujjahan hadis. Ini untuk prodi psikologi Islam 1. Pada makalah ini, di hadapan kita sudah ada makalah yang ditulis oleh kelompok 1. Makalah ini sudah lumayan bagus. Dari cover ini sudah bagus, mulai dari kelompok, kemudian logo, kemudian alamat. Langsung saja ke kata pengantar. Kata pengantar sekilas sudah bagus, hanya saja mungkin transliterasi ini belum digunakan. Bagaimana kita sudah sepakati sebelumnya bahwa transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah transliterasi internasional atau transliterasi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 1987. Di sini tertulis Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana menulis Alhamdulillahirabbil alamin sesuai dengan transliterasi? Di situ huruf H dengan ditulis dengan huruf H. Seharusnya menggunakan H titik bawah. Contoh. Alhamdulillah panjang Rabbil kemudian alamin. Nah, seperti ini. Jadi H itu ditulis dengan H titik bawah, kemudian A-nya panjang, kemudian alamin, A-nya panjang, kemudian I-nya juga panjang, serta ditulis dengan miring. Di sini masih belum menggunakan transliterasi yang sudah disepakati. Nabiyuna belum ditulis dengan transliterasi. Bagaimana menulis transliterasi Nabiyuna? A-nya panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana menulisnya? A-nya ditulis panjang. Amin. I-nya juga panjang. Nah, begitu menulis transliterasi yang seharusnya. Kemudian langsung masuk ke daftar isi. Daftar isi sudah cukup rapi, halaman juga sudah ada. Hanya saja transliterasi juga masih belum digunakan. Ada sunnah, khobar, athar. Sunnah ditulis dengan miring. Sunnah, khobar, tulis miring. Athar. Jika menggunakan transliterasi internasional, menggunakan athar. A-T-H-A-R. Ini transliterasi internasional. Atau menggunakan transliterasi Menteri Agama tahun 1987, yaitu athar. Jadi harus menggunakan transliterasi yang sudah disepakati. Kehujjahan, hujjah, karena dia transliterasi maka harus ditulis dengan miring. Langsung ke halaman pendahuluan. Bab 1. Ulumul hadis. Karena ini kata Arab, kata asing, maka jika ditulis dengan tulisan Latin harus menggunakan transliterasi. Ulumul hadis. Ulum punya panjang. Ulumul hadis. Kalau menggunakan transliterasi Menteri Agama menggunakan S titik atas. Kalau internasional menggunakan TH. Jadi boleh memilih salah satu. Tapi yang pasti huruf panjang harus ada garisnya. Huruf I dan huruf U. Ulumul hadis. Di sini juga masih kena di transliterasi. Diroyah. Diroyah. Bagaimana menulis diroyah? Diroyah. Jadi A-nya itu ada garis di atasnya.
diroyah. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah dan tujuan penulisan itu jumlahnya harus sama. Karena tujuan penulisan itu menjawab dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah 4, maka tujuan penulisan harus 4. Jika rumusan masalah itu 3, tujuan penulisan itu 3. Di sini contoh. Rumusan masalah nomor 1. Apa pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar? Berarti tujuan penulisannya itu adalah untuk memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Atau mengetahui pengertian hadis, sunnah, dan athar. Ini seharusnya yang ini tujuan penelitian nomor 1. Jadi ini tolong diperbaiki yang dilingkari. Jumlahnya harus sama. Kemudian pada bab pembahasan, di sini kita juga melihat banyak sekali transliterasi yang masih kurang pas. Qudsi, I-nya panjang. Syarif. Syarif itu I-nya panjang. I garis atas. Syarif. Jika menggunakan transliterasi Menteri Agama berarti Syarif. Nah, jika menggunakan transliterasi internasional, berarti menggunakan SH, Syarif. Kemudian tabi'in. Tabi'in itu A-nya panjang. Tabi'in. Tabi'in. Masih di transliterasi. Kemudian penulisan koma. Sudah dibiasakan tanpa spasi, koma, baru spasi, maka. Titik. Ketika penulisan titik, setelah titik itu spasi, baru sunnah. Koma lagi, ilmu tanpa spasi, koma, baru spasi, yaitu. Jadi penulisannya harus benar. Yang ini sudah tepat. Ini juga sudah tepat. Hanya 3 ini yang bermasalah. Harus diperbaiki. Nanti masih ada kesempatan untuk revisi. Definisi sunnah. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit apa itu hadis dan apa itu sunnah. Hadis terlebih dahulu. Di sini tidak dijelaskan definisi hadis secara bahasa. Tidak ada di sini. Hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, dari ucapan perbuatan. Ini hadis secara istilah. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa ucapan perbuatan, sebagaimana diturunkan kembali oleh para sahabat. Ini dari istilah. Secara bahasa, hadis itu adalah jadid, baru, lawan dari qadim, lama. Secara istilah, adalah segala ucapan, perbuatan, persetujuan Rasulullah SAW, juga sifat dari Rasulullah SAW. Ini termasuk hadis. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Sedangkan sunnah ini secara bahasa artinya jalan, secara etimologi. Secara terminologi, sunnah itu perbuatan, perkataan, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan ada yang mengatakan sunnah itu hadis dan hadis itu sunnah. Jadi sama saja. Nah, itu berkenaan dengan definisi. Kemudian di sini ada yang perlu saya garis bawahi. Ada kesalahan substansi dari pemakalah. Sunnah merupakan sumber hukum Islam, lebih tepatnya ditempatkan di posisi ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ini salah. Karena sunnah itu hadis dan hadis itu sunnah. Jadi dia sama dengan hadis. Nah, jadi ini ada kesalahan substansi pada makalah ini. Itu berkenaan dengan sunnah. Kemudian khobar. Khobar adalah hadis khusus datang dari Nabi, sedangkan khobar datang dari selain Nabi. Hadis, ada yang mengatakan hadis itu khusus datang dari Nabi, sedangkan khobar datang dari selain Nabi. Jika perkataan sahabat,
perkataan tabi'in, ulama salaf itu disebut dengan khobar. Sedangkan hadis khusus bagi Nabi. Ini pendapat tentang definisi khobar. Kemudian yang saya garis bawahi lagi, setiap hadis itu khobar dan setiap khobar itu belum tentu hadis. Setiap hadis itu khobar dan setiap khobar itu belum tentu dengan hadis. Belum tentu disebut hadis. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau yang pertama, hadis khusus dengan Nabi, khobar datang selain Nabi. Pendapat kedua, khobar itu dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, ulama salaf, itu khobar. Sedangkan hadis hanya dari Nabi. Jadi bisa disebut khobar itu lebih umum daripada hadis. Maka disebut juga setiap hadis itu khobar, setiap hadis, karena yang bersumber dari Nabi itu disebut hadis, disebut khobar juga. Tapi tidak setiap khobar itu disebut dengan hadis, karena yang datang dari tabi'in, dari sahabat, dari ulama salaf itu khobar, tapi tidak bisa disebut hadis. Nah, jadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan khobar itu selain dari Nabi, yang pertama ini, dan hadis itu yang dari Nabi. Ada yang mengatakan khobar itu dari Nabi juga, dari sahabat, tabi'in, ulama salaf. Sedangkan hadis itu hanya dari Nabi, jadi lebih umum. Lebih umum khobar, sedangkan hadis lebih khusus. Ini dua pendapat tentang definisi khobar. Kemudian athar, yang saya garis bawahi di sini, athar artinya bekas atau sisa dari sesuatu. Nah, kemudian ada beberapa pendapat definisi tentang athar. Saya yang garis bawahi adalah athar adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan yang dinisbatkan kepada orang-orang salaf. Ini biasanya yang sering digunakan. Jadi kalau seandainya disebut athar, itu selain dari Nabi. Baik itu dari sahabat, tabi'in, maupun ulama salaf. Meskipun di sisi lain tidak bisa kita pungkiri, ulama Khurasan Iran berpendapat athar adalah perbuatan, ketetapan, ucapan yang sanadnya hanya sampai kepada Nabi. Ini berarti definisinya sama dengan definisi hadis. Jadi ada beberapa pendapat, tapi memang yang lebih umum adalah yang kedua ini. Subhi Soleh mengatakan, jika berpendapat bahwa tidak ada alasan yang mengkhususkan athar sebagai sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ini pendapat dari Subhi Soleh. Jadi intinya itu, athar itu ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang menyamakan dengan hadis. Pendapat kedua itu membedakan dengan hadis. Athar itu dari selain Nabi, sedangkan hadis itu berasal dari Nabi. Dan beberapa pendapat yang lain. Itu berkenaan dengan athar. Baik, untuk definisi tentang hadis, sunnah, khabar, athar mungkin sudah jelas. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi ada Al-Quran yang merupakan sumber rujukan utama. Terus ada hadis, sumber rujukan kedua. Fungsinya hadis itu untuk apa? Yang pertama, bayanut takrir. Di sini saya kasih warna kuning karena ada kesalahan dalam transliterasi. Harusnya bayan takrir penulisannya adalah seperti ini. Bayan, A-nya panjang. Bayan takrir. Bisa kalau misalkan dengan mudhof ilaih berarti bayan al takrir. Sama saja. Tapi penulisannya I-nya harus panjang, A-nya harus panjang. Bayan tafsir, A-nya panjang dan I-nya panjang. Bayan tafsir. Harusnya seperti ini. Bayan takrir, penguat. Fungsinya apa? Untuk menguatkan apa yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah sholat. Di dalam Al-Quran ada perintah puasa. Aqimus sholah. Kemudian ada perintah zakat juga, wa'atuz zakah. Di dalam hadis dijelaskan dan dikuatkan bahwa hukumnya adalah wajib. Itu yang dimaksud dengan bayan takrir. Bayan tafsir. Di dalam Al-Quran itu lafadznya umum. Aqimus sholah, dirikan sholat. Allah tidak berfirman secara detail pelaksanaan sholat
dari takbiratul ihram, kemudian membaca doa ini, itu, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai tahiyat dan salam. Tidak menjelaskan secara detail. Dan penjelasan secara detail itu ada di dalam hadis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, ini adalah bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu menjelaskan atau menafsirkan, menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kemudian nanti di subnya tafsirul mujmal, merincikan sesuatu yang umum di dalam Al-Quran. Itu fungsi dari hadis. Saya singkat saja. Kemudian takhsisul am. Takhsis itu khusus. Am itu umum, mengkhususkan sesuatu yang umum di dalam Al-Quran. Contoh, Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Ini berkenaan dengan hukum waris. Jatahnya laki-laki itu 2 kali dari perempuan. Jadi kalau seandainya ada seorang meninggal, dia hanya memiliki 1 laki-laki, 1 perempuan, dan hartanya 3 juta misalkan. Maka 1 juta untuk anak perempuan dan 2 juta untuk anak laki-laki. Nah, jadi 2 kali lipatnya. Di sini dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa misalkan laki-laki itu pembunuh bapaknya atau dia kafir, tidak, dalam agama Islam tidak dijelaskan. Dan itu dijelaskan di dalam hadis, dikhususkan di dalam hadis. Hadisnya apa? Kami kelompok para nabi tidak meninggalkan harta waris, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah, dan pembunuh tidak dapat mewarisi harta pustaka. Begini, yang kedua dulu, pembunuh. Jadi kalau seandainya ada seorang bapak punya 2 anak, anak laki-lakinya ini membunuh bapaknya, seharusnya dalam Al-Quran dia mendapat jatah 2, perempuan dapat 1, karena dia membunuh bapaknya sendiri, maka dia tidak dapat harta sama sekali, seluruh hartanya tidak, yang 2 ini, jatah 2 ini tidak diberikan kepada yang laki-laki. Karena dia termasuk orang yang dilarang mendapat harta warisan karena membunuh bapaknya. Nah, begitu pula dengan orang yang tidak seagama, beragama Nasrani ataupun Yahudi, dia tidak mendapat warisan. Itu dijelaskan di dalam hadis. Bani Hashim, anak keturunan Nabi, itu tidak mendapat harta waris. Nah, ini dikhususkan di dalam hadis. Di Al-Quran di sini tidak dijelaskan kekhususan-kekhususan itu. Pengecualian itu tidak dijelaskan. Di dalam hadis dijelaskan pengecualiannya. Jadi kalau orang membunuh tidak mendapat harta warisan. Bani Hashim itu tidak mendapat harta warisan. Orang yang tidak Muslim itu juga tidak mendapat warisan. Bayan tabdil. Nah, ini langsung saja ke kehujahan hadis. Untuk mempersingkat waktu. Dasar kehujahan hadis. Kenapa hadis itu digunakan sebagai sumber kedua? Karena yang pertama, sesuai dengan dalil nakli, perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kehujahan sunnah ada kalanya sebagai mubayyin terhadap Al-Quran. Hadis atau sunnah itu sangat penting karena sesuatu yang mujmal, yang umum dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya kecuali di dalam hadis. Maka hadis itu mutlak menjadi syarat yang kedua atau sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jika dilihat dari 4 madhab, semua 4 madhab itu sepakat bahwa dasar pertama adalah Al-Quran, dasar kedua adalah hadis. Tidak ada yang berbeda di situ. Hanya saja mungkin sumber hukum ketiga itu berbeda. Contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sumber hukum pertama Al-Quran, sumber hukum kedua hadis, sumber hukum ketiga ijma, kemudian qaulus sahabah dan qiyas. Sedangkan Imam Malik, sumber pertama Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga itu amalu ahlil Madinah, kebiasaan orang Madinah. Jadi letak perbedaannya antara Syafi'iyah dan Malikiyah itu di ketiga. Kalau Malikiyah, amalu ahlil Madinah, kebiasaan orang Madinah. Kalau Imam Syafi'i, ijma. Ijma'ul sahabah, ijma'ul ummah. Nah, meskipun ada perbedaan di situ, dapat kita lihat bahwa mereka sepakat. Quran
posisi pertama, hadis pada posisi kedua. Nah, jadi posisi hadis itu mutlak di situ, yang kedua, tidak di 3 atau 4 atau berapa, tapi semuanya sepakat di posisi yang kedua. Untuk sumber hukum yang ketiga, 4 dan seterusnya tidak saya perdalam di sini karena itu ada di mata kuliah yang lain. Untuk penutup saya lewati saja. Dan daftar pustaka. Ini ada berapa daftar pustaka? 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daftar pustaka. Tapi anehnya, dari 7 daftar pustaka ini tidak ada satupun footnote di makalah ini. Jadi, kalau melihat makalah ini, susah untuk dipertanggungjawabkan. Maksudnya susah dipertanggungjawabkan itu bagaimana? Jadi halaman ini definisi hadis, dia menjelaskan panjang lebar tapi nggak ada footnote sama sekali. Halaman 6 menjelaskan panjang lebar tidak ada footnote sama sekali. Tidak diketahui dia mengambil dari siapa. Nah, idealnya makalah itu satu halaman itu ada satu footnote. Halaman setelahnya ada satu footnote atau mungkin 2 footnote, 3 footnote itu lebih baik. Jadi kalau tidak ada footnote sama sekali, loh tiba-tiba di akhir kok ada 7 referensi. Ini dari mana? Nah, tapi saya husnudzon saja, dia belum menulis footnote. Semoga saja nanti ketika revisi dilengkapi footnote-nya. Jadi Abdul Majid Khan itu pada paragraf berapa, kemudian Hasbi Asadiki di halaman berapa, semuanya harus dikasih footnote. Tapi saya lihat secara penulisan sudah cukup rapi, hanya saja ketika revisi nanti harus ditambah footnote tiap halaman. Saya kira penjelasan itu sudah cukup, kemudian koreksian makalah juga sudah cukup. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.